Tanggamus Dewi Handayani, CNN hadiri pelantikan teknis Jungle Rescue dan menerima piagam dari SAR Award dari Direktur Basarnas Pusat. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menghadiri upacara pembukaan pelatihan teknis pertolongan gunung dan hutan Jungle Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Lampung. Acara dilaksanakan di Gedung Aula Global Nusantara Gedung PCNU Tanggamus Blok 23 Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Hadir dalam acara kegiatan tersebut, Direktur Bina Potensi Basarnas Pusat Der Muhammad Hernanto MM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah S, SOS Dandim 0424 Tanggamus diwakili, Pasioks Kapten INF Rio Antomi, Kapolres Tanggamus diwakili KBO Sabara Ibu Sukarjo, Wadanyon. Abrimob Polda Lampung Kompol Jemi Yudanindra SHS, IK, Asisten Ilsi dan Administrasi Setda Kabupaten Tanggamus Johnson Vanessa CMM, Kalak BPBD Kap. Tanggamus Editan M. Toha, Kasat Pol PP Kap Tanggamus Suratman, Kadis Hub Kap Tanggamus Herli Rahman, Kadis Kesehatan Kap, Tanggamus Taufik Hidayat, Kadis Sosial Kap Tanggamus Zulfatli, Camat Gisting. Purwanti, So, Sespai, serta peserta yang dilantik. Dengan tema, melalui pelatihan potensi SAR Jungle Rescue, kita tingkatkan kompetensi potensi SAR di bidang pertolongan di gunung dan di hutan demi mendukung tercapainya Quick Response SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di Provinsi Lampung untuk terwujudnya Indonesia Maju. Bupati Tanggamus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan di gunung dan di hutan Jungle Rescue ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, kita dapat tingkatkan kualitas kemampuan pada pelaksanaan operasi SAR secara cepat dan tepat guna mengurangi resiko membahayakan manusia atau korban kepada para peserta. Diharapkan setelah melaksanakan pelatihan akan memiliki kompetensi dan dapat diimplementasikan saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang diberi anugerah Tuhan dengan berbagai potensi alam yang dimiliki. Wilayah daratan Kabupaten Tanggamus terdiri daratan rendah, pesisir pantai, Teluk Semangka serta dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. Dari data BPS tercatat 5 gunung yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus antara lain: 1. Gunung Tanggamus 2,102 meter, di Kota Agung Timur. 2. Gunung Suak 414 meter, di Kecamatan Cukup Balak. 3. Gunung Pematang Halupan, 1,646 meter, di Kec Wonosobo. 4. Gunung Rundingan, 1,508 meter, di Kec Pulau Panggung. 5. Gunung Gisting, 786 meter, di Kec Gisting. Lanjut, Bupati wilayah-wilayah tersebut di atas menyimpan potensi bencana yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun karena faktor kesalahan atau kelalaian manusia. Banyak kejadian bencana di Kecamatan Semakau, Wonosobo, Bandar Negeri Semuong, Cukup Balak, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Ulu Belu dan lain-lain. Belum lagi kejadian akhir-akhir ini di Kecamatan Semaka, yaitu konflik gajah liar. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Selain itu, terkait kebencanaan, maka seluruh elemen dan komponen masyarakat wajib melakukan tindakan preventif dan rehabilitatif. Semua elemen masyarakat juga harus berperan dalam penanggulangan bencana. Latihan ini merupakan upaya dari Basarnas untuk memberikan pembinaan bagi potensi petugas SAR yang berkualitas dan kompeten, maka semakin mempercepat respon time dan mampu meminimalisasi jatuhnya korban atau semakin meminimalisir parahnya kondisi supervisor atau korban. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Basarnas Lampung dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Kepada peserta pelatihan, saya minta ikuti pelatihan dengan serius, laksanakan instruksi yang diberikan instruktur dengan seksama. Dalam melaksanakan tugas nantinya utamakan keselamatan diri dan hindari sikap overconfidence, percaya diri berlebihan dan jauhi keraguan pada materi yang berisiko. Jaga kesehatan dan jadikanlah pelatihan ini sebagai ajang pembelajaran tukar-menukar pengalaman dan mempererat jalinan silaturahmi. HF. Yang memiliki perbukitan, pegunungan, hutannya cukup banyak ya. Bahkan untuk kawasan hutan di Tanggamus sendiri ini dari luas yang kurang lebih 2.855,46 km persegi, ini 47,04%-nya terdiri dari kawasan hutan ya.
baik itu hutan lindung, kemudian juga hutan suaka marga satwa ataupun cagar laut Bukit Barisan Selatan ya. Jadi tentunya di sini ada potensi-potensi yang sangat besar kemudian terjadi musibah ataupun bencana ya, pertolongan harus dilakukan di hutan dan juga pegunungan. Nah, harapan kami juga ke depan bisa juga ada pelatihan terkait dengan upaya-upaya di potensi SAR perairan ya, karena Tanggamus sendiri juga memiliki luas perairan yang cukup luas 1.759,5 km persegi dengan garis pantai cukup panjang 202 km. Nah, ini kami harapkan mudah-mudahan akan semakin meningkat lagi kapasitas daripada warga masyarakat dan juga petugas-petugas yang ada sehingga kita dapat meminimalisir korban-korban yang terjadi pada saat musibah ataupun bencana. Tetapi tidak terlepas bahwa ini semuanya perlu dukungan secara aktif, antisipasi yang aktif daripada seluruh masyarakat, karena tidak hanya mungkin petugas dari Basarnas saja ataupun mungkin dari BPBD, kemudian juga dari jajaran Polri saja ya yang akan bertugas pada saat penanganan bencana, tapi juga pelatihannya apa aja yang akan dilakukan nanti sama instruktur ke para pesertanya? Nanti itu pelatihannya yang mendasar adalah medical first responder karena mereka semua harus mempunyai ilmu pertolongan yang menolong korban. Jadi bukan hanya teknik pencariannya saja tetapi ilmu pertolongan pada korbannya. Sehingga pada saat dia menemukan korban dia akan langsung melaksanakan pertolongan. Gitu. Berapa hari Pak untuk pelatihannya Pak? Rencana 6 hari. Untuk instrukturnya dari kantor SAR Lampung semuanya. Jadi kita coba untuk menapal kuda Lampung ini, kita menjaga Lampung supaya tidak terjadi musibah, tapi manakala terjadi kita sudah siap semuanya. Ada kriteria khusus nggak Pak untuk instruktur sendiri? Saya rasa kalau untuk gunung dan ludang fisik ya, fisik kemudian kemampuan untuk cepat menerima ilmu atau serapan ilmu yang diberikan oleh instruktur. Gitu. Kalau sertifikat Pak udah ada yang pasti kalau sertifikat, tetapi kan mereka kan tidak bicara sertifikat ya, kita tidak hanya 6 hari ini saja karena dia harus